Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan kembali tutorial kita selanjutnya mengenai cara instalasi OJS versi 3 ya. Di video saya sebelumnya berkaitan dengan OJS versi 2, silahkan untuk dilihat kembali. Untuk hari ini saya akan melanjutkan cara instalasi OJS versi 3 di localhost dengan menggunakan server Windows. Nah, sebetulnya untuk cara instalasi OJS versi 3 tidak terlalu banyak perbedaan dengan OJS versi 2. Namun saya akan coba jelaskan kembali di sini langkah-langkahnya. Nah, untuk menginstal OJS tentu kita memerlukan yang namanya web server yang di dalamnya ada Apache, PHP, dan MySQL. Nah, untuk mengetahui cara instalasi web server, silahkan untuk melihat video saya sebelumnya di cara instalasi OJS versi 2. Jadi saya asumsikan di sini komputer rekan-rekan sekalian sudah terinstall web server dengan nama Exam ya. Maaf, bukan web server dengan nama Exam, tapi sebuah paket web server yang diberi nama Exam dengan modul-modulnya yaitu Apache MySQL. Nah, kita pastikan dulu bahwa Apache MySQL-nya sudah berjalan. Lalu kita akan coba download OJS versi 3. Saat ini OJS versi 3 rilis terakhir yaitu 25 November 2016 dengan versinya 3.0.1. Nah, ini kita download. Kalau sudah, kebetulan saya sudah download, kita akan copy ya. Kita akan kopikan dulu hasil downloadnya ke folder cexam htdocs. Nah, jadi saya ulangi kembali, untuk setiap file yang akan kita upload yang bisa diakses melalui browser itu semuanya tersimpan di dalam folder htdocs. Oke, untuk saat ini kita akan membuat sebuah folder baru yaitu OJS 3. Di dalam OJS 3 ini kita klik dua kali lalu kita paste. Nah, ini adalah hasil download kita sebelumnya. Kita ekstrak dulu, ekstrak here. Nah, seperti biasa, dia akan membuat sebuah folder baru yang sama dengan nama filenya ya, OJS strip 3.0.1. Nah, kita perlu mengeluarkan semua file yang ada di dalam folder ini ya. Kita blok semuanya, lalu kita cut, kita pindahkan ke folder di atasnya. Nah, oke, sudah selesai. Jadi pastikan foldernya susunannya seperti ini ya, C, Exam, htdocs, dan OJS 3. Nah, asumsi saya rekan-rekan mengikuti struktur folder seperti yang saya tunjukkan. Nah, kalau sudah, kita masuk ke browser. Kita ketikkan localhost /OJS3 ya. Jadi karena nama foldernya adalah OJS 3 di dalam htdocs, maka kita harus ketik folder itu. Nah, nanti akan muncul menu instalasi. Berhubung OJS 3 ini merupakan pengembangan yang sangat signifikan sehingga engine-nya pun berbeda jauh dengan OJS sebelumnya, yaitu OJS 2 ke bawah. Karena di OJS versi 3 ini sudah menerapkan framework Bootstrap. Nah, di video-video saya selanjutnya saya akan coba uraikan cara melakukan kustomisasi theme ya. Nah, itu yang mungkin cukup sulit. Ketika saya melihat di forum-forum, banyak sekali yang merasa kesulitan. Nah, untuk saat ini kita akan lakukan instalasi terlebih dahulu. Jadi saya mengasumsikan rekan-rekan belum melakukan instalasi sama sekali. Kita scroll ke bawah. Nah, kita cari di sini ada namanya username untuk administrator account. Saya beri nama admin, passwordnya QWERTY. Saya samakan dengan OJS 2 sebelumnya supaya mudah. Emailnya silahkan dimasukkan.
lalu scroll ke bawah. Primary lokal saya sarankan tetap dengan bahasa Inggris. Additional lokal bisa klik bahasa Indonesia. Yang lain-lainnya biarkan. Nah, ini ada file setting ya, directory upload. Nah, karena sebelumnya saya sudah menginstall OJS versi 2 dan kebetulan file uploadnya juga tersimpan di folder yang sama yaitu cexam file, maka saya akan membuat folder baru yaitu file OJS 3. Nah, artinya setiap file-file jurnal yang nantinya akan diupload, baik itu artikel ataupun gambar dan lain sebagainya, semuanya akan tersimpan di dalam folder ini ya. Sehingga kita harus mewaspadai dan lebih berhati-hati jangan sampai folder ini terhapus. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu dulu membuat folder file OJS 3 ya. Kita masuk ke exam. Nah, di dalam folder exam ini kita buat folder baru yaitu file OJS 3. Nah. Oke, jadi sudah sama ya. File OJS 3, kita masuk ke database setting. Database drivernya biarkan saja MySQL. Hostnya adalah localhost di mana web server tersimpan ya. Karena di komputer sendiri ya sudah kita ketik saja localhost, biarkan. Username-nya kita kasih nama secara default boleh, atau rekan-rekan mau tentukan sendiri juga silahkan. Tapi dengan catatan harus dibuat terlebih dahulu username-nya di MySQL. Nah, supaya mudah saya akan coba gunakan username default yaitu root. Yang ini sudah pasti ada ya ketika kita menginstall pertama kali web server tadi. Dan passwordnya juga kosong. Database name-nya saya akan ganti menjadi OJS 3 ya, karena ini adalah versi 3. Berhubung saya belum membuat database baru, saya akan klik di sini create new database. Lalu ada OAI setting, ini saya tidak akan bahas dulu ya. Jadi saya akan ganti di sini ojs3.localhost. Beacon pun sama. Kalau sudah, kita klik install open journal system. Oke, kita lihat di sini. The directory specified for upload file doesn't exist or is not writable. Oke, kita lihat di sini ada error berkaitan dengan folder ya. Kita cek dulu. Files OJS 3. Oh, mohon maaf. Kita cek di examnya. Nah, ini saya salah memberi nama folder, harusnya menggunakan S di belakangnya, files. Oke, kita kembali lagi. Kita klik lagi di sini. Nah, ini cukup lama. Kita tunggu karena OJS 3 ini perlu melakukan import database. Nah, oke, baik. Sudah selesai. Kalau berhasil maka muncul pesan seperti ini. Installation of OJS has completely successfully. Baik, kita akan coba login ya. Nah, saya tadi membuat username-nya admin dengan password QWERTY. Oke. Di sini saya sudah berhasil menginstall OJS versi 3. Nah, baik, untuk video tutorial saya hari ini hanya fokus di cara melakukan instalasi OJS versi 3 di localhost ya, atau di komputer Windows. Baik, sampai ketemu kembali di video-video saya selanjutnya berkaitan dengan OJS. Ya, salam.